Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman. Hari ini usia tanaman cabai kita sudah menginjak di 46 hari setelah tanamnya teman. Dan beginilah kondisi dari tanaman cabai kita. Setelah kita amati untuk si tanaman cabai kita ini, terutama untuk kebutuhan air ya teman ya. Jadi media tanam kita ini, jika kita siram di pagi hari, itu siangnya sudah terlihat seperti kering teman. Jadi sore hari saya harus menyiram lagi. Nah, yang saya khawatirkan adalah nantinya akan terjadi kerontokan bunga dan masalah-masalah lainnya teman ya. Nah, untuk itu ada kemungkinan nanti saya akan coba pertimbangkan untuk memasang drip irigasi teman ya. Sepertinya itu cukup penting, dikarenakan di usia saat ini saja untuk kebutuhan airnya sudah sangat banyak teman, yaitu kurang lebih di hampir 1 liter teman satu harinya teman ya, untuk si tanaman cabai kita ini saat ini. Dan tentunya ini akan menjadi bahan evaluasi kita teman ya, untuk di periode berikutnya ketika kita akan melakukan penanaman kembali. Baik teman, hari ini usia tanaman cabai kita di 47 HST teman. Dan untuk kondisi ya masih kurang lebih sama dengan yang kemarin ya teman ya. Dan ini kita review sebentar saja. Dan untuk kegiatan kita hari ini hanya menjaga media tanam untuk tetap lembab ya teman ya. Dan untuk buah ya teman ya, itu terlihat sudah mulai beberapa buah, yang mana buah tersebut nantinya akan kita pelihara teman ya, dan akan kita besarkan. Dan untuk tanaman-tanaman yang lainnya ya masih kurang lebih sama ya teman ya. Dan untuk serangan virus kuning lumayan sih teman ya. Sepertinya ini sudah mulai menyebar teman. Artinya penyemprotan harus kita tingkatkan teman. Ya kemarin sempat kendor sedikit ya teman ya. Nah itu juga terserang. Yang ini juga terserang. Dan yang ini juga. Nah jadinya ada lumayan banyak teman ya. Tapi tidak masalah teman ya. Saya yakin walaupun dia kuning, itu nantinya akan tetap berbuah teman ya. Tugas kita yaitu membuat tanaman kita ini berbuah dengan lebat teman. Ya walaupun memang di beberapa kasus jika tanaman terserang virus kuning itu dia tidak mau tumbuh dengan normal ya teman ya. Dan bahkan untuk berbuah pun dia tidak sebaik tanaman yang normal itu ya. Dan yang paling penting itu teman, kita harus tetap melakukan perawatan yang terbaik sebisa kita untuk bisa menghasilkan buah yang lebat. Ya walaupun hanya di dalam polybag seperti ini teman ya, dengan media tanam yang terbatas, kalau kita masih bisa melakukan perawatan yang terbaik, saya yakin itu semua akan mengikuti teman hasilnya. Karena sudah beberapa kali saya melakukan penanaman di polybag. Dan hari ini usia tanaman cabai kita di 49 hari setelah tanam teman. Dan itu kita perlihatkan ada beberapa buah yang sudah mulai membesar ya teman. Dan itu merata. Ya walaupun tidak banyak, hanya 1 atau 2 teman ya, di pangkalnya namanya buah pertama. Dan yang ini juga setiap tunas membawa bakal buah ya teman. Dan ini juga berbuah
Setiap tunasnya membawa bakal buah. Oke, secara keseluruhan masih tanaman kita nih masih baik-baik saja teman ya. Dan hari ini akan kita lakukan perawatan seperti biasa teman. Ya, walaupun perawatan kita kali ini agak mundur teman, tapi tidak apa-apa ya teman ya. Tetap kita lakukan perawatan rutin kita. Baik teman, ini sudah saya siapkan air sebanyak 3 ember. Ya, tiap embernya itu 50 ciduk teman. Dan langsung saja kita lakukan penimbangan untuk pupuk NPK teman. Itu masih seperti yang kemarin di 2 gram per 1 tanaman. Artinya per 1 ember itu kita membutuhkan 100 gram teman, kurang lebihnya. Oke. Nah, itu sudah kurang lebih 100 gram teman. 104 ya, tidak masalah teman ya. Dan untuk karate plus boron, ini berhubung karate plus boron kita sudah mulai habis teman. Jadi kita kurangi ya teman ya. Biasa kita 70 gram, kita kurang lebih di 60 gram teman. Agar cukup kita bagi 3 teman. Untuk tiap embernya 60 gram. Kemudian untuk magnesium sulfat teman, masih sama teman ya, di tiap embernya kita berikan kurang lebih di 50 gram teman. Jadi per 1 tanamannya 1 gram kurang lebihnya. Oke, 53. Baik teman. Dan untuk KCL teman, ini KCL nya itu kita berikan sebanyak 60 sampai 70 gram ya teman ya. Oke, itu teman ya, 61. Dan ini dia setelah kita aduk si pupuk itu seperti inilah penampakannya. Dan kemudian langsung saja kita lakukan peracikan teman ya. Untuk kuproksat masih sama dengan yang kemarin teman ya, 4 mili. Dan kemudian untuk alika kita berikan juga sama 4 mili. Dan kemudian kita juga berikan Gandasil B teman. Ini berhubung Gandasil B saya ini habis, itu kurang lebih mungkin di 13 atau 15 gram. Jadi kita habiskan saja teman ya. Kita masukkan aja nanti semuanya. Kita ambil pakai sendok. Sepertinya sulit teman, langsung aja ya teman ya. Langsung kita tuang aja semuanya ya. Itu terlihat ya. Oke, kita tuangkan semuanya. Baik teman, setelah kita tuangkan langsung kita aduk teman. Dan kemudian langsung kita masukkan ke dalam tangki sprayer. Jangan lupa menggunakan saringan teman, agar tidak menyumbat sprayer kita. Baik teman, langsung saja kita lakukan pemupukan. Setelah pemupukan ini kita langsung menyemprot teman ya. Baik teman, ini sudah mau selesai dan kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.